Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Missy Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Nah, di sini dalam mata kuliah Teori dan Analisis Sistem dengan Bapak HD Afriansa SPD MPD sebagai dosen pengampu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih alur sistem manajemen kurikulum yang ada di Indonesia dari tingkat makro hingga ke tingkat mikro. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya ada 5 yang akan menjadi atau yang akan berkontribusi dalam melakukan manajemen kurikulum yang ada di Indonesia tadi, dari tingkat makro hingga ke tingkat mikro. Nah, di sini saya terakan ada waktu, ada makro, dari makro itu sendiri ada di pemerintah. Nah, lalu juga ada meso, di sini ada di dinas pendidikan, lalu mikro dari sekolah masing-masing di setiap daerah, lalu juga ada supervisi pengawasan. Nah, pada waktu tersendiri teman-teman bisa melihat dari mulainya perencanaan, lalu juga ada pengorganisasian, juga ada pelaksanaan dan juga pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal, yang mana di sini dilakukan oleh tingkat makro terlebih dahulu, yang mana pemerintah melakukan analisis. Nah, di sini analisis yang dilakukan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu menampung masukan dan juga riset. Nah, dengan dua cara tersebut, maka akan dapat bagaimana sih rencana atau desain dari manajemen kurikulum yang ada di Indonesia yang akan berkembang nantinya. Nah, ketika desain tersebut sudah ada, maka tujuan kurikulum akan terbentuk di sana. Nah, jika tujuan kurikulum itu disahkan atau diiyakan oleh setiap orang yang berkontribusi, maka di sini akan dapat perumusan kurikulum. Akan tetapi jika tidak, maka akan dilakukan kembali rencana atau desain dari kurikulum tersebut. Nah, kita bahas untuk yang sudah perumusan kurikulum tadi. Nah, di sini dilakukan oleh Meso Dinas Pendidikan selanjutnya. Yang pertama itu meneruskan kebijakan kurikulum nasional di Indonesia. Lalu pastinya menentukan jadwal kapan pelaksanaan kurikulum akan diadakan, serta menyusun kurikulum muatan lokal. Nah, di sini ketika sudah ada menyusun kurikulum muatan lokal, berarti itu disebarkan di setiap sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah. Yang mana di sini sekolah harus menentukan dan menguraikan tujuan pembelajaran, lalu juga ada prota, program, atau umum letak tematik terpadu setiap kelas yang ada di sekolah tersebut. Nah, di dalam prota ini ada dua skala yang harus dikerjakan. Yang pertama itu ada standar kompetensi atau SK dan juga ada kompetensi dasar atau KD. Nah, ketika dua hal tersebut sudah dikombinasikan, bahkan akan terbentuknya namanya program semester atau promas. Nah, dalam promas ini ada tiga pula yang akan ditentukan, yang mana itu memasukkan KD atau topik bahasan yang akan dibahas dalam format promas, dan juga itu ada menentukan jumlah jam pembelajaran per minggu, lalu mengalokasikan waktu. Nah, ketika ketiga hal tersebut sudah dilakukan, maka akan dapat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dengan hal tersebut, maka guru akan mudah atau sekolah akan mudah menyusun silabus untuk pembelajaran. Nah, kita lanjut. Nah, ketika sudah adanya tadi silabus, maka kita akan dapat atau sekolah itu akan dapat melakukan kegiatan pembelajaran, yang mana di sini diserahkan kepada guru selanjutnya, yaitu pembukaan oleh guru atau tenaga pendidikan. Nah, ketika ada di dalam kelas, maka itu akan ada kegiatan-kegiatan yang akan diatur oleh guru, yang mana kegiatan inti ini ada 5 yang harus dibahas. Yang pertama itu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan juga mengkomunikasikan semua hal yang sudah dijabarkan tadi atau disampaikan dalam pembelajaran kepada semua siswanya. Nah, ketika kelima kegiatan inti ini sudah dilaksanakan, maka tentunya guru harus melakukan penutupan, yang mana itu simpulan yang dilakukan oleh guru ketika sudah selesainya pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Nah, ketika hal tersebut sudah dilakukan, maka di setiap sekolah tentu ada yang namanya supervisi pengawasan. Nah, di sini ada pengendalian yang mana evaluasi. Nah, tentunya di sini supervisi pengawasan menentukan topik evaluasi mana yang akan dibahas atau mana yang akan diperbaiki buat kedepannya. Nah, tentunya setelah menentukan topik, bakalan di supervisi pengawasan bakalan merancang kegiatan evaluasi. Nah, ketika akan merancang itu tentunya harus menetapkan metode.
metode. Metode apa yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi dari topik evaluasi yang akan dibahasnya tadi. Nah, jika disetujui oleh pihak sekolah atau pihak yang menjadi klien dari seorang yang akan yang akan yang akan dievaluasi, tentunya itu akan bisa dilaksanakan evaluasi, akan dapat mengelola dan akan dapat menganalisis data hasil evaluasi. Nah, jika tidak, maka pengawas dari evaluasi tadi itu dapat merancang kembali kegiatan evaluasi yang akan dievaluasinya. Nah, kita lanjut kepada yang akan diterima tadi dalam melaksanakan evaluasi. Tentu ada 4 komponen yang dapat diambil. Yang pertama itu ada penilaian konteks, yaitu tepat tidaknya materi pembelajaran yang telah dibahas oleh guru tadi atau tidaknya. Lalu juga ada penentuan penilaian input, yang mana evaluasi terfokus pada sumber daya yang ada kepada guru tersebut. Nah, juga ada penilaian produk, yang mana itu dapat mengukur dan menginterpretasikan pencapaian dari setiap siswa tadi. Apakah dapat mereka mengerti atau tidak sebaliknya. Dan juga di sini ada penilaian proses ketika kegiatan proses pembelajaran mengajar. Nah, ketika keempat hal tadi itu dapat dilakukan atau dapat dievaluasi dengan baik, maka dapatlah hasil evaluasi yang semaksimal mungkin, yang tentunya setiap sekolah dapat memaksimalkan kembali guru-gurunya untuk dapat mengimplementasikan apa yang akan menjadi kualitas dari sekolah tersebut. Nah, teman-teman bisa ketahui juga di sini ada tingkatan kurikulum makro, meso, dan juga mikro. Nah, di sini saya gambarkan bahwasanya tingkat makro itu berada di lingkaran terluar atau lingkaran yang ada di luar dari pada meso dan juga mikro. Nah, di sini pada lingkaran yang di luar makro itu ialah yang menjadi patokannya itu ada pemerintahan atau Kementerian Pendidikan Nasional, yang mana dia harus membuat kebijakan perencanaan kurikulum nasional. Nah, ketika kita melihat kepada meso, yang mana itu inti dari kedua tingkatan tadi, itu ada di Dinas Pendidikan, yang mana itu kelembagaan wilayah, provinsi, kabupaten atau kota, yang mana di sini ia membuat pedoman diklat, advokasi, serta moneter. Nah, yang terakhir ada mikro, bagian terkecil dari lingkaran tadi, yang mana di sini disebutkan itu ada di setiap sekolah. Karena di sekolah itu banyak, tentunya pasti berbeda-beda dalam setiap pengimplementasiannya atau melakukan tingkatan kurikulum dari sekolah tersebut. Nah, di sini itu ada prota, promes, RPP, silabus, serta kegiatan dari pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, mungkin untuk sistem manajemen kurikulum yang ada di Indonesia dari tingkat makro hingga mikro, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.